Bahkan kemarin tanggal 20 berapa ya, tanggal beberapa hari yang lalu kita rakorwas di Jakarta antara Kakanwil, kemudian Kabak TU dengan KPK, kemudian BPKP, BPK, dan Irjen. Bagaimana teman-teman yang di madrasah yang hanya mengandalkan insentif ini, insentif bisa dinaikkan supaya dia tidak hanya menikmati 250.000 kemudian dibayarkan hanya beberapa bulan atau 1 tahun berapa kali kan gitu. Ini kan kasihan. Karena pendidikan mau maju gimana, guru-gurunya aja kesejahteraannya kurang diperhatikan. Ini kan satu dilematis. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian yang sore hari ini yang hadir, ini disampaikan oleh Pak Habib bahwa ada yang tidak layak dari 1171 ini ada beberapa yang tidak layak. Ini harus segera dicarikan solusi. Apakah dibiarkan seperti ini ataukah kita segera mencari solusi? Maka bidang pendidikan madrasah nanti bersama-sama kami kementerian di sekretariat tentu ini harus segera dicarikan mitigasi ekstrimnya. Apakah mereka hanya dibiarkan seperti ini atau memang dikasih solusi seperti apa supaya ini dari yang tidak layak ini menjadi layak. Karena sangat kasihan kalau itu memang tidak layak hanya karena persyaratan administrasi yang kalau itu bisa diusahakan ya kenapa tidak kan gitu. Kami siap mengawalnya kalau memang itu hanya kalau misalkan satu yang tidak linier. Bagaimana kalau memang itu kuliah lagi atau gimana? Itu kan bisa atau dicarikan solusi yang itu bisa dicarikan regulasinya seperti apa. Nanti kita cermati juga nanti. Dan ini karena penting kalau memang hanya konsentrasi yang itu tidak terlalu berat dan kalau itu bisa dicarikan solusinya ya harus kita carikan solusinya supaya kita nanti tidak terhambat. Nanti kasihan ini ada jumlahnya cukup banyak ini karena 120 dari 1271 ini kan udah berapa persen kan gitu. Ini nanti harus kita segera cari solusi dan mitigasi ekstrimnya seperti apa supaya teman-teman kita yang tidak layak ini bisa nanti tercover supaya ada kejelasan. Karena saya yakin guru-guru ini kadang bingung, saya harus kemana gitu kan, dan saya harus seperti apa. Ada yang dia itu terlalu nerimo gitu. Jadi ya wis lah, memang raiso ya kayak gini gitu kadang. Nah ini mestinya kita yang cobalah nanti ada data-data yang kita siapkan, kemudian yang kita diskusikan bersama-sama di kantor wilayah supaya nanti ada solusi positif terkait dengan bagaimana guru-guru ini nanti tetap mendapatkan solusi terbaiknya. Nanti kasihan. Kemudian yang kedua atau selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, karena guru ini sangat terbatas Bapak dan Ibu sekalian, kami informasikan bahwa kami yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid bahwa P3K yang kemarin dapat 6 kalau DIY itu, karena itu sebenarnya 6 itu formasi dari K2 tahun 2014 itu anggaran tahun 2012-2014 itu. Nah, nanti Bapak dan Ibu sekalian, nah karena yang di swasta ini sebenarnya tidak ikut ke data kami, yang ke data itu hanya di negeri. Nah nanti Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah pasti akan memberikan solusi yang di swasta ini yang dimaksimalkan nanti bagaimana menghidupkan impasing dan PPG itu kan gitu. Tentu itu tidak bukan hanya jangan hanya janji, tapi bagaimana itu pemerintah
nanti kami tetap mendorong bagaimana in-passing dan percepatan sertifikasi ini menjadi satu solusi bagi kesejahteraan guru-guru kita yang ada di, kalau di madrasah itu 92% itu swasta. Nah, jadi yang 8%-nya itu negeri. Ini beda dengan Diknas. Kalau Diknas itu justru 89% itu adalah negeri, 11%-nya itu adalah swasta. Nah, ini berbalik dengan kita. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kami juga masih mencermati terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan kesejahteraan guru dan dosen. Ini memang menjadi isu yang menarik kita kaji. Bagaimana guru-guru tetap mendapatkan haknya secara maksimal, dan bagaimana kita mencari solusi bagi guru-guru yang selama ini memang belum mendapatkan kesejahteraan secara maksimal. Kemudian jadi nanti untuk menutupi kekurangan guru dan sebagainya, itu CP3K itu akan kami dilaksanakan nanti sesuai dengan instruksi pusat untuk bulan Februari ya. Bulan Februari nanti ada CP3K tapi formasi 2022. Jadi yang rencananya kemarin itu bulan Oktober ini mundur. Jadi CP3K nanti seleksinya akan kami laksanakan nanti bulan Februari, tapi itu formasi untuk 2022. Nah, bulan Agustus, Juli sama Agustus itu ada CPNS formasi 2023. Nah, kemudian bulan Oktober itu ada seleksi CP3K tapi formasi 2023. Ada 3 agenda besar ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang untuk formasi 2022 ini kita dapatkan 549. Ini cukup banyak. Jadi nanti dapat lebih banyak lagi, karena dari yang kami usulkan 1.452, kami mendapatkan formasi 549, ini hampir 35%. Nanti sudah syukur-syukur nanti 2 tahun kita selesai, kemudian nanti mengambil CP3K atau itu dari hasil pencermatan nanti dari swasta yang sudah memenuhi, tentu itu adalah yang sudah memenuhi persyaratan persyaratan untuk seleksi CP3K tahun berikutnya. Karena Juknis ini kan sangat dinamis dan sangat berubah tergantung kepentingan politik. Ini karena ini agendanya agenda politik. Yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan migrasi bank. Migrasi bank ini adalah kebijakan dari pusat yang kemudian di-breakdown ke Kanwil. Dari pusat itu Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kita ada beberapa bank yang direkomendasikan ke kami, kemudian ada beberapa pemilahan. Kenapa kok ada teman-teman yang di Bank Mandiri, ada teman-teman yang berada di BSI. Nah, kami karena PKS setelah ada MOU Bapak dan Ibu sekalian, ini kemudian kami tindak lanjuti dengan PKS, perjanjian kerjasama. Nah, PKS ini kami juga sudah memilah-milah mana yang dengan BRI, mana yang dengan Bank Mandiri, kemudian mana yang dengan BSI. Nah, kami itu didasarkan pada analisa ketersediaan dan perintah dari pusat yang itu sudah dilakukan oleh teman-teman di seluruh Indonesia untuk TPG non-PNS untuk di daerah Istimewa Yogyakarta ini kita masukkan ke BSI, di Bank Syariah Indonesia. Ya, BSI kita yang di Kemenak itu adalah yang sama dengan guru-guru kita yang dapat tukin yang dulu dari BSM, Bank Syariah Mandiri. Jadi ini supaya lebih menguatkan Bapak dan Ibu sekalian, karena di madrasah kita ini kan juga madrasah yang
mengajarkan tentang syariah, tentang fikih, bagaimana kita supaya kita lebih familiar dengan bank syariah Indonesia. Jadi selama ini kan mungkin hanya dengan BRI dan sebagainya. Tapi ini karena kebijakan dari pusat, Bapak dan Ibu sekalian, kita harus dengan menggunakan BSI, kita tidak tahu besok TPG non PNS apakah itu kemudian terus di Kanwil. Selama ini ada beberapa tahun ini kan berada di pembayarannya di Kanwil, dulu pernah di Kemenak Kabupaten Kota. Nah, kemudian nanti apakah kalau itu ada perubahan di Kemenak Kota dengan menggunakan BRI dan sebagainya, ini karena kebijakan di wilayah Kanwil tentu nanti akan tetap akan menggunakan BSI, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kemudian kan banyak, kami kan nggak punya Pak, dan kalau nggak punya, ini nanti dari Bank Syariah Mandiri mohon untuk segera menyiapkan, karena yang jumlahnya itu juga cukup banyak, ada 1.200-an. Ini seperti apa nanti biar Bank Syariah Mandiri nanti bisa menyampaikan langkah-langkah teknis, karena kami memfasilitasi di langkah kebijakan. Jadi supaya nanti teman-teman itu bisa memanfaatkan secara maksimal. Jadi apa yang harus disampaikan atau harus yang fasilitas apa yang yang harus disiapkan itu nanti dari Bank Syariah Mandiri yang akan menyampaikan. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, barangkali nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan kebijakan itu di kami Bapak dan Ibu sekalian, karena kami secara kebijakan secara teknis itu di kami, tapi kebijakan secara menyeluruh itu dari pusat kemudian di breakdown ke Pak Kakanwil. Pak Kakanwil memerintahkan di sekretariat untuk segera disosialisasikan dan dilaksanakan. Seperti kami yang ada di Kanwil ini juga per 1 Desember itu sudah menggunakan semuanya. Kemudian yang di Kemenak Kabupaten Kota ini ada yang baru proses, nanti per 1 Januari itu supaya bisa menggunakan dengan mitra bank yang baru. Jadi ini supaya langkah-langkah ini mumpung masih ada beberapa waktu 2 minggu sampai 3 minggu nanti untuk mempersiapkan migrasi data dari bank yang dulunya, ada yang BRI, ada yang Bank Mandiri, ada yang BPD dan sebagainya. Ini kan gaduh-gaduh kalau yang di TPG ini. Tapi ini ruwet nanti kalau semuanya banyak gitu kan. Ini nanti yang selama ini menjadi kendala kadang retur dan sebagainya. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian, jadi sesuatu yang memang hari ini harus dikonfirmasi dan dikonsultasikan, nanti silakan konsultasi dengan Bank Syariah Indonesia. Allah nanti akan memberikan kemudahan pada Bapak dan Ibu semuanya di ruang Zoom ini. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami nanti tetap bersama-sama sampai proses ini selesai mengawal di TPG, karena TPG ini selalu dipantau Bapak dan Ibu sekalian dari pusat, karena supaya serapan kita itu bisa maksimal 100% nanti untuk kita cairkan dan kita sampaikan ke guru-guru kita yang sudah menunggu. Barangkali jangan sampai, kami itu selalu pesan bahwa guru-guru kita harus update, jadi update data. Jadi kalau misalkan setiap tanggal 2 saya melihat di grup Simpatika itu tetap harus selalu update, generate dan sebagainya, itu dalam rangka memaksimalkan supaya itu cairnya lebih awal, supaya nanti diterima ke rekening Bapak dan Ibu sekalian itu bisa tepat waktu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita buka pada acara ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Bagian Tata Usaha yang telah memberikan. Guru semuanya, selamat sore. Selamat sore semuanya. Tetap semangat ya. Sore, semangat Pak. Selamat sore. Pagi ya. Selamat sore Pak. Pagi ya. Dan mohon ya Bapak dan Ibu agar semuanya di-on-kan ya kameranya biar saya Pak biar tahu karena kita setiap saat bisa silaturahmi, bisa ketemu aja ini di Zoom sudah sore lagi gini ya. Karena waktu kita empet-empetan sehingga yang bisa kita lakukan adalah di sore. Kepada yang terhormat Bapak Kabak TU, kami laporkan terkait dengan kegiatan hari ini. Ada dua hal penting yang menjadi alasan kenapa kegiatan ini kita lakukan. Yang pertama tentu terkait dengan kewajiban kami untuk memenuhi hak-hak Bapak Ibu guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, yakni untuk mendapatkan tunjangan profesi gurunya, TPG-nya. Baik nanti Bapak dan Ibu guru sudah mengetahui semua bahwa untuk TPG non-PNS itu anggarannya ada di kami, di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Bapak Kabak kami sampaikan bahwa total guru di DIY itu ada 7.145, baik negeri maupun swasta. Dari total jumlah guru kita, mulai dari RA, kemudian MI, MTS, dan MA itu ada 7.145. Nah dari jumlah itu komposisi terbesar itu tentu karena memang madrasah yang ada di luar negeri itu jauh lebih banyak, 80% itu ada di wilayah luar negeri, maka jumlah Bapak Ibu guru yang berstatus non-PNS itu ada 4.908. Jadi gitu ya komposisinya Pak Bu ya. Jadi penjenengan itu dominan. Ya. Maka kalau kemudian madrasah mau maju ya diantaranya ini jenengan nanti simpulnya itu ada pada jenengan semuanya. Jadi ada 4.908 itu adalah guru-guru non-PNS di seluruh jenjang se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah kemudian kita filter lagi dari sekian yang sudah kemudian berhak mendapatkan TPG itu ada 637. Ternyata itu kecil ya. Jadi yang berhak mendapatkan TPG itu ada berapa ini? 637. Maaf, ada 1.271, maaf. Ada 1.271 yang berhak mendapatkan TPG. Yang berhak mendapatkan TPG itu kemudian dipecah menjadi dua kategori. Yang pertama, Bapak Ibu guru yang kemudian sudah impasing, itu ada 637. Ya, ada 637. Kemudian yang non-impasing itu ada 634. Beda sidik ya. Jadi yang sudah impasing itu ada 637, yang non-impasing itu ada 634. Dari sekian banyak, dari 1.271 guru yang berhak mendapatkan TPG itu, kemudian ternyata tidak semuanya kemudian berhak mendapatkan TPG karena bukan tidak berhak mendapatkan TPG ya, artinya TPG-nya belum bisa dicairkan, gitu ya kira-kira. TPG-nya belum bisa dicairkan karena terkendala beberapa hal. Nah dari 1.271 yang berhak mendapatkan TPG itu ada 1.151 itu yang layak. Nah ini yang kemudian akan kita proses untuk pencairan TPG. Ada 1.151. Kemudian ada yang tidak layak, itu ada 120. Ya, 120 orang ini tentu dengan berbagai persoalan.
ada yang kemudian jumlah mengajarnya itu kurang dari 24 jam, ada yang kemudian mapel yang diajarkan itu tidak linier, kemudian ada juga yang kemudian belum S1 kualifikasinya kurang dan beberapa hal yang lain, sehingga kita hitung, kita total itu ada 120, cukup besar ya, cukup besar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Kabag yang juga kami hormati. Nah, dari TPG yang ada, yang nanti insya Allah akan kita cairkan, itu nanti ada beberapa hal. Yang pertama, untuk TPG Bapak Ibu Guru yang sudah impasing, itu nanti juga akan kita cairkan untuk bulan November sampai Desember. Kemudian Bapak Ibu Guru yang non-impasing, maaf, yang impasing sama November Desember, tapi ya nanti untuk non passing itu nanti juga November Desember akan kita coba untuk kita melakukan pencairan. Nah, tambahannya Pak Kabag itu adalah TPG atau juga tukin untuk guru-guru yang kemarin lolos P3K. Lolos P3K itu nanti karena kemarin mulai dari Juli 2022 sampai dengan Desember itu belum terbayarkan. Maka insya Allah di bulan Desember ini untuk P3K ini hanya ada sedikit Pak Bu ya. Ini P3K yang diangkat sebelumnya ya, artinya belum, yang untuk P3K baru ini belum ada pendaftaran ya. Ini yang sudah kemudian ada 6 orang. Nah itu nanti untuk TPG P3K itu juga Juli sampai nanti Desember, kemudian mungkin mereka juga kemudian dicairkan untuk Juli sampai Desember. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Kabag yang kami hormati, itu yang menjadikan dasar kenapa kemudian kita ingin melakukan pembinaan. Agar kemudian nanti TPG yang nanti akan diberikan oleh negara sebagai penghargaan atas dedikasi panjenengan semua, atas keprofesionalitasan panjenengan di dalam melaksanakan tugas, itu nanti dapat benar-benar nanti sesuai dengan yang dikehendaki ketika program TPG untuk guru-guru bersertifikat ini diluncurkan. Nah, tentu semua memiliki kondisi yang beda-beda antara kemudian yang di madrasah negeri maupun di madrasah swasta. Tetapi panjenengan semua memiliki kewajiban yang sama untuk kemudian bersama-sama membawa madrasah Jogja jauh lebih baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, yang kedua, kenapa kemudian kita hari ini harus melakukan Zoom? Dari total berapa tadi itu 1.151 yang layak atau totalnya ada 1.271 guru non PNS yang berhak mendapatkan TPG, ini baru ada 450 yang masuk di Zoom. Tentu masih banyak. Nah, tolong nanti Bapak dan Ibu yang kemudian tidak bisa mengikuti ini karena suatu hal, nanti info-info yang di sini kemudian nanti bisa disampaikan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, alasan yang kedua tentu karena ada kebijakan dari pemerintah. Kalau kemarin kita menggunakan untuk pencairan TPG ini, kita disatukan dalam satu bank. Ya, beberapa waktu yang lalu mungkin belum ada setahun ya, kita kemudian merubah dari beberapa bank di beberapa daerah, kemudian kita satukan di BRI. Tetapi hari ini ada kebijakan pemerintah yang nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Kabag, terkait nanti dengan penggunaan bank-bank yang sudah melakukan MOU, yang sudah melakukan kerjasama dengan Kemenag RI. Dan itu kemudian menjadi dasar kita di daerah, kemudian untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan terkait dengan gaji, terkait dengan tunjangan, baik itu tunjangan kinerja, maupun panjenengan terkait dengan tunjangan profesi guru, dan seterusnya, yang itu nanti akan berubah. Nah, oleh karena itu, Pak Kabag hari ini kita hadirkan nanti tim dari BSI untuk kemudian menjelaskan secara teknis proses pembukaan rekening. Apa saja syarat yang harus dipenuhi, kapan kemudian limit waktu yang harus kita sepakati. Yang jelas Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana sudah sering kita alami, bahwa nanti untuk pencairan TPG pada tahun 2023, itu nanti untuk bulan Januari sama Februari itu jelas belum bisa dibayarkan per bulan. Biasanya kemudian nanti akan kita bayarkan pada bulan Maret. Nah, oleh karena itu, untuk bulan Desember ini sengaja kemudian kita berikan sosialisasi agar kemudian Bapak Ibu memiliki waktu yang cukup. Sehingga nanti maksimal di bulan Januari, awal bulan Januari, itu semua
rekening baru nanti di BSI itu semua sudah ready. Sehingga nanti Mbak Ita untuk kemudian nanti mendaftarkan di KPPN untuk supplier baru terkait dengan pencairan TPG, guru-guru non PNS itu segera bisa dilakukan dan pada saatnya nanti pencairan itu sudah tidak ada masalah. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu tentu tidak saja nanti Bapak kita mohonkan memberikan penjelasan terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pimpinan di Jakarta terkait dengan pengalian bank-bank ini, tetapi juga mungkin ini mumpung ketemu, tentu kita berharapkan nanti bisa memberikan arahan, bisa memberikan bimbingan kepada guru-guru kita, baik nanti yang ada di kota maupun ada di kabupaten, semuanya saja. Ada tadi itu 1151 dan hari ini baru masuk 467. Nah terkait dengan tagline kita untuk kemudian kita di bidang pendidikan madrasah Bapak dan Ibu, kita fokus untuk peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Jadi tagline kita atau semua kegiatan yang ada di madrasah, semua kegiatan yang kemudian di backup oleh bidang pendidikan madrasah, ujungnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Nah, salah satu yang menjadi simpul utama itu adalah tentu adalah panjenengan, Bapak dan Ibu guru. Nah, ini tentu menjadi sangat penting di setiap kesempatan nanti kita senantiasa bisa memberikan informasi, bisa tukar pendapat, tukar pikiran terkait dengan hal-hal yang ada di madrasah, terkait dengan hal-hal yang mungkin dapat mengganggu atau menghambat proses pembelajaran yang ada di madrasah. Nah, mungkin itu Pak Kabak dan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya sebelum saya akhiri, saya sekali lagi ini mumpung masih di nuansa Hari Guru Bapak dan Ibu. Hari Guru kemarin kita peringati pada tanggal 25 ya. 25 ya. November. Nah, Bapak dan Ibu guru, apa tagline dari Hari Guru 2022? Ada yang ingat? Apa tagline-nya? Berinovasi, mendidik generasi. Berinovasi, mendidik generasi. Ini harus paham ya. Harus paham dengan tagline itu. Ya, harus paham dengan itu karena itu juga ada pesan-pesan yang kemudian ingin disampaikan dengan tagline. Artinya tidak hanya sekedar tagline, tapi tentu itu ada pesan yang kemudian harus kita terjemahkan. Harus kita terjemahkan. Nah, berinovasi mendidik generasi.